teman-teman tuh pada bertanya nih Pak, dengan terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023, apakah berarti penilaian angka kredit itu sudah tidak ada lagi? Sobat auditor tuh pada penasaran Pak, apakah peningkatan pendidikan itu masih dapat angka kredit? Betul, Carol. Jadi peningkatan pendidikan untuk di rezim Permenpan 1 tahun 2023 masih mendapatkan Kembali lagi di podcast Puspin JFA Talks, solusi bermanfaat untuk auditor. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat dan jabatan. Tapi sebelumnya kenalan dulu kali ya. Di sini saya sebagai host episode kali ini, Carol, bersama dengan narasumber kita Pak Abi. Halo, Hai Pak Carol. Abi. Halo Sobat Auditor. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, Alhamdulillah Carol. Udah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Auditor? Siap. Oke, let's get into it. Nah, Pak Abi, karena topik hari ini itu tentang penetapan angka kredit. Teman-teman tuh pada bertanya nih Pak, dengan terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023, apakah berarti penilaian angka kredit itu sudah tidak ada lagi? Oke, terima kasih Carol. Jadi di sini saya hadir pertama untuk meluruskan kesalahan persepsi di auditor di lapangan. Jadi ada kesalahan persepsi bahwa dengan terbitnya Permenpan 1 tahun 2023 ini menghilangkan angka kredit. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu apa filosofi dari angka kredit. Jadi kalau Carol senang bermain Genshin Impact atau Mobile Legends atau game RPG lainnya, sebenarnya angka kredit ini bisa disamakan dengan experience points Carol. Jadi kalau di game experience points itu digunakan untuk kenaikan level. Kalau di auditor experience point tadi atau angka kredit digunakan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Carol. Jadi tadi tidak menghilangkan angka kredit. Berarti masih ada ya Pak ya? Masih ada. Cuman berarti cara penilaiannya aja yang berbeda kali ya kalau hari ini. Ya benar Carol. Jadi tadi dengan hadirnya angka kredit di Permenpan 1 tahun 2023 justru ini mengintegrasikan Carol. Jadi kalau dulu untuk karir auditor ditentukan oleh dua sistem. Pertama sistem angka kredit, kedua dari sistem penilaian kinerja. Kalau sekarang digabung menjadi satu. Jadi sistem angka kredit terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Sehingga kecepatan karir auditor ditentukan melalui satu sistem. Sekarang itu sistem jadi penilaian kinerja. Oh baik, berarti tadinya penilaian angka kreditnya dari Dupak ya Pak ya? Betul, Carol. Kalau sekarang dari predikat kinerja. Predikat kinerja. Nah, itu penilaiannya dilakukannya kapan aja ya Pak? Apakah setiap semesteran seperti Dupak atau beda lagi nih Pak kalau dengan predikat kinerja? Oke, terima kasih Carol. Jadi pada prinsipnya karena angka kredit diintegrasikan dengan evaluasi kinerja atau penilaian kinerja, dan penilaian kinerja itu filosofinya pertama yang dinilai itu adalah predikat kinerja atau evaluasi kinerja unit organisasi atau organisasi itu sendiri atau unit kerja sendiri. Kemudian setelah penilaian kinerja dari unit organisasi, barulah diturunkan ke penilaian kinerja individual Carol. Nah, kemudian tentunya dalam kita di pemerintahan dan auditor, penilaian kinerja itu dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk organisasi. Oleh karena itu, pun penilaian kinerja di individual dan juga nanti konversi angka kredit dari penilaian kinerja atau penilaian angka kredit dilakukan minimal 1 tahun sekali. Namun Carol, penilaian angka kredit tadi atau penilaian kinerja juga bisa dilakukan secara periodik. Nah, secara periodik ini di beberapa instansi sesuai dengan budaya kinerja instansi masing-masing, ada yang melakukannya secara semesteran, ada yang melakukannya secara tribulanan, ada yang melakukannya secara bulanan. Mungkin kalau di beberapa instansi kita mengenal ada yang namanya LKJ tribulanan, baru kemudian diturunkan menjadi evaluasi kinerja individu, baru kemudian dikonversikan menjadi angka kredit. Seperti itu Carol. Berarti penilaiannya bisa secara tahunan, bisa secara periodik ya Pak ya? Betul. Nah itu gimana ya Pak cara perhitungan angka kreditnya dengan konversi predikat kinerja tadi? Ya, jadi cara menghitungnya Carol sangat mudah sekali. Jadi kalau dulu mungkin kita mengenal betapa susahnya kita menghitung daftar usulan penilaian angka kredit atau Dupak dengan tabel yang sangat rigid dan rinci yang sangat banyak per setiap penugasan. Kalau sekarang cara menilainya sangat mudah sekali. Jadi hanya tinggal nilai dari predikat kinerja individu dikalikan dengan koefisien penilaian angka kredit tahunan untuk setiap jenjang auditor Carol. Dikalikan dengan koefisien. Iya, jadi contohnya misalkan di setiap jenjang itu koefisiennya berbeda-beda. Contoh misalkan kalau di auditor itu membagi menjadi 2 kategori. Pertama, auditor kategori keahlian,
Yang kedua, auditor kategori keterampilan. Pertama, untuk auditor kategori keahlian, itu koefisien per tahunnya untuk auditor pertama itu adalah sebesar 12,5. Kemudian untuk auditor muda sebesar 25 per tahun poin. Kemudian untuk auditor madya 37,5 poin per tahun dan auditor utama sebanyak 50 poin per tahun. Kemudian untuk di kategori keterampilan, untuk auditor terampil itu nilainya adalah sebesar 5 poin per tahun koefisiennya. Kemudian untuk auditor mahir 12,5 per tahun dan untuk auditor penyelia sebanyak 25 poin per tahun koefisiennya. Berarti tadi itu perhitungan secara tahunan ya Pak ya? Ya, betul. Kalau secara periodik ada bedanya nggak ya Pak? Ya, jadi sangat mudah sekali Carol. Tadi kita sudah mengetahui nilai koefisien per tahun. Sekarang bagaimana cara menilai untuk di instansi APIP yang penilaian kerjanya secara tahunan atau semesteran. Jadi tinggal dikalikan saja secara bobot proporsional Carol. Jadi kalau tadi misalkan auditor muda itu mendapatkan 25 poin per tahun, maka kalau dia satu semester, maka tinggal dikalikan 6 bulan dibagi 12 dikali 25 poin sehingga menjadi 12,5 poin per tahun. Gitu Carol. Berarti proporsional ya? Dari secara proporsional. Betul. Kalau yang menetapkan angka kredit konversinya itu siapa ya Pak? Jadi yang menetapkan tadi karena pada prinsipnya tadi adalah mengintegrasikan antara penilaian kinerja dengan plan angka kredit, maka tadi yang menetapkan adalah pejabat penilai kinerja. Oh, Betul, PPK. PPK. Nah kemudian ada pertanyaan berikutnya Carol. Kalau di inspektorat atau di APIP, siapa sih PPK itu? Siapa sih pejabat penilai kinerja ini? Ini kan bahasa peraturan. Iya. Nah, kita coba sederhanakan ke bahasa praktek sehari-hari Carol dan Sobat Auditor ya. Jadi, pejabat penilai kinerja itu adalah atasan langsung. Pertanyaan lagi, siapa atasan langsung? Jadi, contoh untuk di inspektorat, eselon 2, inspektur, yang tidak memiliki struktur di bawahnya eselon 3 maupun eselon 4. Jadi, strukturnya dari inspektur, langsung pejabat fungsional madya, muda, pertama, dan terampil, seperti itu. Maka atasan langsungnya adalah langsung Bapak Inspektur tersendiri. Oke. Namun untuk di beberapa Pemda yang strukturnya dari inspektur, kemudian di bawahnya ada pejabat eselon 3 yaitu irban, beberapa irban, maka pejabat penilai kinerja atau atasan langsung adalah irbannya sendiri. Sementara inspekturnya di sini bertindak sebagai atasan dari atasan langsung. Oh, baik. Berarti masih perlu tim penilai angka kredit nggak sih Pak? Jadi tidak perlu Carol. Jadi karena tadi sudah mengintegrasikan antara angka kredit atau penilaian angka kredit dengan penilaian kinerja, maka tidak perlu lagi tim penilaian angka kredit. Jadi yang diperlukan adalah tim penilai kinerja. Kalau tim penilai kinerja itu siapa tuh Pak? Ya, jadi tim penilai kinerja pada praktik di lapangan ini menjadi pertanyaan ya oleh Sobat Auditor. Siapa sih tim penilai kinerja itu? Saya akan menjelaskan pada praktik di lapangan. Jadi tim penilai kinerja itu contoh tadi untuk di inspektorat daerah yang memiliki struktur dari Bapak Inspektur atau Ibu Inspektur, kemudian di bawahnya ada eselon 3 dari beberapa irban. Jadi tim penilai kinerja itu bisa diketuai oleh Bapak Inspektur, kemudian anggotanya bisa terdiri dari Bapak-Bapak dan Ibu irban, kemudian juga tadi terkait dengan pejabat yang mengelola SDM, mungkin kalau di beberapa inspektorat bisa jadi kabak PU, atau kabak umum atau kasubag kepegawaian. Nah, pertanyaan lagi Carol, tujuannya apa sih dibuat tim penilai kinerja? Ya, jadi tujuannya Sobat Auditor dan Carol, tim penilai kinerja itu adalah tadi untuk menormalisasikan range penilaian dari setiap atasan langsung atau irban sendiri. Karena setiap irban pasti bisa jadi memiliki range penilaian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam tim penilai kinerja nanti akan dirapatkan dan dinormalisasikan hasilnya, sehingga terdapat pemeringkatan kinerja per pegawai auditor per setiap jenjang di dalam inspektorat. Berarti lebih objektif gitu ya Pak? Lebih objektif, betul. Nah Pak, karena plan angka kredit sekarang itu dari predikat kinerja, Sobat Auditor tuh penasaran Pak, apakah peningkatan pendidikan itu masih dapat angka kredit? Betul Carol, jadi peningkatan pendidikan untuk di rezim Permenpan 1 tahun 2023 masih mendapatkan penilaian. Kemudian pertanyaannya berapa besar penilaiannya? Berapa itu? Betul. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa besar penilaian dari kredit peningkatan pendidikan itu merupakan 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Saya ulangi, 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat, bukan dari koefisien tahunan.
Oke. Begitu. Jadi contoh, kalau auditor muda dari pangkat 3C mau ke 3D membutuhkan 100 poin, dia sudah mendapatkan ijazah peningkatan S2, maka dia akan mendapatkan 25% dari 100 poin, yaitu 25 poin, Carol. Dan ini berlaku untuk setiap jenjang. Jadi 25% dari kumulatif kebutuhannya ya. Kenaikan pangkat, betul. Nah itu berarti Pak, kalau misalnya saya tubel nih Pak, terus lulus S2, langsung dapat angka kredit 25% itu ya Pak setelah lulus? Jadi Carol, ada syarat mutlak harus dipenuhi. Yaitu adalah ijazahnya harus sudah diakui oleh BKN. Oh, gitu. Setelah diakui oleh BKN, maka itu dapat diajukan tadi untuk angka kredit kenaikan pendidikan sebesar tadi 5% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Kalau misalnya saya S2 2 kali Pak, dapat 2 kali nggak tuh Pak angka kreditnya? Oke, terima kasih Carol. Ini menjadi banyak pertanyaan oleh Carol dan Sobat Auditor. Jadi kita garis bawahi dulu filosofinya. Kenaikan pendidikan. Oh, kenaikan pendidikan. Jadi kalau Carol sudah mendapatkan S2, kemudian lagi S2 2 kali, maka tidak dihitung karena bukan kenaikan pendidikan. Tapi kalau Carol sudah S2, kemudian Carol akan melanjutkan pendidikan kayak S3 setelah lulus, maka Carol setelah diakui oleh BKN ijazahnya dapat diajukan untuk kredit kenaikan pendidikan. Jadi tadi pada prinsipnya adalah kenaikan pendidikan setingkat lebih tinggi. Dari D3 ke S1 atau D4, dari S1 ke S2, dan dari S2 ke S3. Oh, baik. Nah, Pak, teman saya ada yang nanya nih, Pak. Kalau misalnya yang bersangkutan tuh sudah memiliki pendidikan S2. Nah, namun saat dia rekrutmen ke dalam auditor, formasinya itu mensyaratkan pendidikannya S1. Nah, apakah S2-nya itu bisa diakui nih, Pak? Dan didapatkan nilai angka kreditnya? Oke, terima kasih Carol dan Sobat Auditor. Pertama saya ingin klarifikasi, itu teman atau teman? Teman ya Pak. Teman ya, oke. Karena ingin membantu temannya Carol, saya ingin menjawab. Jadi pada prinsipnya tadi adalah ijazah yang diakui oleh BKN. Jadi yang mengusulkan ijazah itu adalah instansi masing-masing atau API masing-masing. Kemudian bagaimana mekanisme di lapangan untuk mengakukan instansi masing-masing. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mungkin beberapa best practice, Carol, beberapa best practice yang berlaku di beberapa instansi. Jadi kalau di beberapa instansi, contoh misalkan dari auditor, dia masuk di formasi auditor terampil dengan ijazah D3. Tapi sebelum dia masuk sebenarnya dia sudah memiliki ijazah S1. Nah, di beberapa instansi itu bisa diakui 5 tahun semenjak dia CPNS, dia bisa mengajukan ujian peningkatan pendidikan atau ujian penyesuaian ijazah atau ujian kedinasan nama istilahnya. Baru kemudian setelah diakui, diajukan ke BKN, diakui dan dapat diajukan tadi angka kredit kenaikan pendidikan. Dan di beberapa instansi untuk misalkan dia masuk dari formasi auditor pertama, tapi sebelum dia masuk dengan memberikan ijazah S1, dia sebenarnya sudah memiliki S2 nih. Gitu. Di beberapa instansi kebijakan itu adalah 6 tahun semenjak CPNS, kemudian itu baru dia dapat tadi mengajukan ujian kedinasan untuk kemudian nanti ijazahnya diakui oleh BKN. Gitu. Namun ini praktiknya berbeda-beda, Carol. Ada juga beberapa instansi yang menetapkan hanya cukup 3 tahun semenjak CPNS. Tergantung kebijakan masing-masing. Diserahkan kebijakan masing-masing instansi. Selama itu nanti akan diakui oleh BKN. Berarti bisa diakui, tapi setelah UPI berarti ya Pak? Betul, Carol. Nah, Pak, tadi angka kredit peningkatan pendidikan tuh masih ada. Nah, sekarang kalau misalnya angka kredit dari kegiatan penunjang dan pengembangan profesi, apakah masih ada, Pak? Ya, terima kasih Carol dan Sobat Auditor. Jadi saya ingin menjelaskan tadi pada filosofinya bahwa di rezim Pendidikan 1 tahun 2023 mengintegrasikan antara angka kredit dengan kinerja. Sehingga kita tidak lagi mengenal angka kredit penunjang dan pengembangan profesi karena semua kegiatan itu sudah masuk di dalam SKP atau sasaran kinerja pegawai yang akan dinilai kinerjanya melalui evaluasi kinerja, Carol. Jadi tidak perlu lagi atau tidak diakui. Berarti benar-benar berdasarkan predikat kinerja Betul. di SKP itu ya Pak? Nah, predikat kinerja di SKP itu kan ada sangat baik, kurang, sangat kurang gitu ya Pak. Itu dasarnya dari mana ya Pak? Ya, jadi tata cara menilainya ada di Permenpan nomor 6 tahun 2022, Carol. Betul. Kemudian berapa sih Pak range penilaiannya untuk yang sangat baik, kurang, sangat kurang, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di tabel berikut ini ya, Carol dan Sobat Auditor. Oke. Di sini ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong Pak,
Pak konversi itu kapan aja diterbitinnya? Apakah setiap tahun, setiap periode, setiap semester? Bagaimana ya Pak? Terima kasih Carol dan Sobat Auditor. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa semangat dari Permenpan 1 tahun 2023 adalah mengurangi birokrasi dan administrasi yang berlebihan dan tidak perlu. Sehingga PAK itu cukup ditetapkan apabila diperlukan saja. Apabila diperlukan itu contoh untuk kenaikan pangkat. Gitu. Jadi apabila saya masih naik pangkatnya 4 tahun lagi, maka nanti akan ditetapkannya cukup 4 tahun lagi. Sehingga mengurangi birokrasi dan administrasi yang tidak perlu. Namun, sebagai catatan untuk auditor dan untuk Carol, kita memiliki kewajiban untuk memonitor kumulatif capaian angka kredit kita. Jadi, kita harus memegang setiap kali kita mendapatkan evaluasi kinerja, itu kita akan mengkonversi nilainya dan kita memonitor capaian kumulatifnya. Sehingga nanti Sobat Auditor dan Carol jangan sampai telat naik pangkat ya. Gitu. Oke, namun Carol saya ingin memberikan tambahan tadi, selain dibutuhkan PAK untuk kenaikan pangkat atau jenjang, dibutuhkan lagi juga untuk 3 perkara lainnya. Apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama tadi terkait dengan pengangkatan ke dalam JFA. Jadi contoh misalkan ada perpindahan dari jabatan fungsional lain, jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator termasuk pelaksana ke dalam auditor, maka diperlukan tadi penetapan PAK. Perkara kedua, pemberhentian dari JFA. Jadi karena tadi angka kredit ada experience points, sebelum dia berhenti harus ada putus berapa experience points atau kredit terakhir dia sebelum dia diberhentikan dari auditor. Kemudian ketiga, pada saat pengangkatan kembali. Jadi dan Sobat Auditor, jadi pada saat pengangkatan kembali juga perlu ditetapkan sehingga clear experience points atau angka kredit di awal dia pada saat pengangkatan kembali jumlahnya berapa itu harus ditetapkan secara clear. Sehingga nanti pada saat meneruskan karir juga lebih jelas ya meneruskan karir mulai dari berapa experience points atau angka kreditnya. Begitu ya Rol? Berarti ada 4 ya Pak, misalnya Ya, tentang kenaikan pangkat dan jabatan, saat pengangkatan pertama berarti ya Pak, terus saat pemberhentian dan pengangkatan kembali. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak tentang kenaikan pangkat dan jabatan. Nah, kalau kenaikan jabatan itu kan bisa dibilang kayak cita-citanya semua auditor ya Pak ya. Nah, itu syarat-syarat kenaikan jabatan tuh apa aja ya Pak? Oke, terima kasih Carol dan Sobat Auditor. Jadi, saya memahami pasti setiap Sobat Auditor di rumah sana, apakah Anda mulai karir, baik itu mulai dari auditor terampil atau dari auditor pertama, pasti memiliki cita-cita untuk suatu saat akan sampai ke auditor utama. Ya. Untuk itu saya ingin menjelaskan 5 perkara atau 5 prinsip untuk syarat kenaikan jenjang jabatan auditor. Jadi kalau diingat, kalau ada lagunya kan, naik jabatan, ada 5 perkaranya. Nah, saya ingin menjelaskan ada 5 perkaranya. Pertama, jadi harus ada lowongan jabatan dulu, Carol. Jadi kita tidak bisa naik jabatan kalau tidak ada lowongan di atas, gitu. Kemudian yang kedua, angka kreditnya juga harus memenuhi untuk naik jabatan. Tadi angka kredit experience point, kalau Carol tadi main Genshin Impact atau Mobile Legends, tentu harus memenuhi experience point kan untuk naik level berikutnya. Kemudian ketiga, ada syarat minimal ya harus 1 tahun duduk di jabatan terakhir. Kemudian keempat, yang sudah pasti dia harus lulus uji kompetensi Carol. Betul. Jadi uji kompetensi ini semacam fit and proper test yang akan mengetes atau menguji bahwa seorang layak untuk duduk dan perform di tingkat jabatan auditor di level berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima tentunya predikat kinerjanya tentu minimal berpredikat baik minimal 1 tahun terakhir. Jadi itulah 5 perkara atau 5 prinsip untuk kita bisa naik jenjang jabatan di jabatan pelaksana auditor. Oke, nah untuk lowongan jabatan itu nih Pak, apakah itu formasinya dari Menpan atau dari rekomendasi BPKP, itu dari mana ya Pak? Oke, betul sekali Carol. Jadi di ujungnya, di akhir memang syarat penetapan itu akan dari Menpan. Namun tadi sebelum sampai ke Menpan, tadi setelah instansi tadi melakukan perhitungan sendiri terkait dengan formasi dan juga kebutuhan, maka itu akan disampaikan ke BPKP dulu. Kemudian BPKP akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan usulan tersebut. Setelah diverifikasi dan divalidasi, barulah nanti akan disampaikan ke Menpan untuk ditetapkan Carol. Nah, kalau prosedurnya sendiri gimana ya Pak? Oke, terima kasih Carol dan Sobat Auditor. Jadi dari seluruh pertanyaan mungkin ini nih
Yang paling Yang ditunggu paling oleh sobat nunggu. auditor. Gimana Gimana caranya saya naik jabatan? naik jabatan? Ya. Oke, kalau gitu agar tidak bertele-tele saya menjelaskannya, mungkin bisa dilihat di flowchart berikut ini. Wah, panjang juga ya Pak. Iya, Carol, memang cukup panjang, tapi pada prinsipnya bukan panjang, tapi ini merupakan alat kendali untuk bisa memastikan bahwa setiap auditor secara fair memenuhi 5 prinsip tadi yang kita jelaskan untuk bisa naik jenjang jabatan. Gitu, Carol. Berarti kalau dokumen-dokumen kelengkapannya apa aja nih Pak yang harus disiapin? Oke, terima kasih Carol dan sobat auditor semua. Jadi dokumen yang harus disiapkan untuk usulan naik jabatan itu pertama tentunya merupakan turunan dari 5 prinsip tadi. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan dokumen pertama adalah penetapan angka kredit 1, kemudian kedua SK pangkat terakhir, ketiga SK jabatan terakhir, keempat hasil penilaian kinerja 1 tahun terakhir, dan yang terakhir tentunya hasil uji kompetensi yang masih berlaku. Oke, nah berarti itu nggak perlu surat persetujuan dari BPKP ya Pak ya? Betul, jadi untuk kenaikan jabatan itu tidak perlu persyaratan dari BPKP, bisa langsung dilaksanakan oleh instansi. Nah Pak Abi, kalau di peraturan sebelumnya untuk naik jabatan itu kan harus memenuhi persyaratan pengembangan profesi ya Pak. Betul. Nah tapi karena sekarang pengembangan profesi tadi tidak dinilai lagi angka kreditnya, sekarang gimana ya Pak? Apakah persyaratan itu masih perlu untuk kenaikan jabatan atau bagaimana? Oke, terima kasih Carol dan sobat auditor. Jadi untuk di rezim Plan 1 tahun 2023 yang berlaku sekarang, jadi tidak diperlukan lagi ya Carol dan sobat auditor. Jadi tadi angka kredit pengembangan profesi tidak diperlukan lagi untuk syarat kenaikan pangkat. Oke. Nah sekarang kita mulai ke kenaikan pangkat ya Pak. Oke. Nah kalau kenaikan pangkat itu sendiri syaratnya apa aja Pak? Oke, terima kasih Carol dan juga sobat auditor semua. Jadi kenaikan pangkat itu syaratnya pertama harus memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Kemudian syarat kedua adalah minimal 2 tahun duduk di pangkat terakhir, dan syarat ketiga yang pasti minimal 2 tahun predikat kinerjanya bernilai minimal baik. Oh, kalau misalnya ada auditor yang mau naik pangkat dan naik jabatan secara sekaligus, itu gimana ya Pak perlakuannya? Oke, terima kasih Carol dan sobat auditor semua. Jadi perlakuannya yang pertama adalah yang dilakukan adalah naik jabatan dulu, baru kemudian naik pangkat. Gitu. Pertanyaannya, kenapa harus naik jabatan dulu baru naik pangkat? Jadi kan tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya bahwa untuk naik jabatan itu akan diurus atau diproses oleh instansi masing-masing. Sementara untuk naik pangkat itu prosesnya akan dilakukan kalau di instansi pusat melalui BKN, dan kalau di instansi pemerintah daerah melalui BKD. Jadi maka tadi selesai urusan untuk naik jabatan di instansi tersebut, barulah kemudian persyaratannya semua kemudian dikumpulkan dan kemudian diajukan ke BKN atau BKD untuk dilakukan kenaikan pangkat. Nah, contohnya gimana ya Pak untuk kenaikan pangkat dan jabatan sekaligus itu? Ya, terima kasih Carol dan sobat auditor semua. Jadi contohnya, misalkan ada auditor pertama dengan golongan 3B. Kemudian dia akan mengajukan naik pangkat dan naik jabatan sekaligus ke auditor muda di 3C. Maka prosesnya adalah dia harus tadi melakukan kenaikan jabatan terlebih dahulu di instansinya sendiri dengan memenuhi syarat kenaikan jabatan. Baru kemudian setelah itu syarat sudah terpenuhi, baru kemudian instansi pengusul akan mengusulkan ke BKN untuk instansi pusat dan juga kepada BKD untuk instansi daerah untuk diajukan kenaikan pangkat ke 3C. Begitu, Carol. Baik, berarti kenaikan jabatan dulu baru kenaikan pangkat ya Pak? Betul, Carol dan sobat auditor semua. Kalau misalnya auditornya sudah bisa naik jabatan nih Pak, namun belum tersedia lowongan, apakah boleh naik pangkat dulu tuh Pak? Oke, terima kasih Carol dan sobat auditor semua. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling trending dari sobat auditor semua. Jadi, saya ingin menjelaskan bahwa di Permenpan 1 tahun 2023 ini membuka peluang tadi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi akibat tidak tersedia lowongan. Contohnya Carol, misalkan ada auditor muda, dia duduk di golongan 3D, kemudian dia ingin naik ke Madya. Dia sudah memenuhi syarat untuk semua naik ke Madya. Dari segi angka kredit, dia sudah lulus diklat dan juga uji kompetensi untuk auditor Madya. Terus kemudian SKP juga minimal baiknya juga sudah terpenuhi, predikat kinerja dan seterusnya. Namun tidak tersedia tadi lowongan di auditor Madya. Maka dia tadi bisa diproses untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke 4A. Gitu, Carol. Berarti bisa ya Pak naik pangkat dulu ya. Nah, itu ada syaratnya nggak ya Pak?
Oke, terima kasih. Saya ingin menjelaskan lebih detail, Mm-mm. Carol dan sobat auditor semua. Jadi ada beberapa syarat tadi yang harus bisa dipenuhi untuk bisa naik pangkat tadi dengan tidak tersedia lowongan di atasnya, lowongan jabatan. Syaratnya adalah pertama, angka kredit kumulatif untuk naik pangkat dan jenjang jabatan harus sudah terpenuhi. Kedua, tadi harus sudah lulus uji kompetensi. Kemudian ketiga, harus ada peta jabatan. Kemudian yang keempat, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan persyaratan jabatan. Tentunya predikat kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Dan juga harus telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 tahun. Dan kenaikan pangkat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oh. Kalau prosedur kenaikan pangkat itu sendiri gimana nih Pak? Oke, jadi Bapak Ibu semua, sobat auditor dan Carol, jadi prosedur untuk kenaikan pangkat seperti yang kita tunggu-tunggu, mungkin agar lebih informatif bisa dilihat di flowchart berikut ini. Oh, baik. Oh, ini dia flowchartnya. Kalau untuk dokumen-dokumen pendukungnya apa aja, Pak? Oke, terima kasih Carol. Nah, untuk dokumen pendukungnya pengusulan naik pangkat, yang pertama adalah surat pengusulan. Surat pengusulan dari instansi pengusul atau dari APIP, dari tempat-tempat sobat auditor semua bekerja. Kemudian yang kedua, salinan penetapan angka kredit atau PAK. Kemudian ketiga, salinan SK pangkat terakhir. Kemudian salinan SK jabatan terakhir. Dan yang terakhir adalah salinan hasil penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Baik. Nah, Bapak, kalau misalnya saya naik pangkat nih, Pak, apakah berarti angka kredit saya nantinya jadi 0 lagi di pangkat yang lebih tinggi? Oke, terima kasih Carol dan sobat auditor semua. Jadi memang ini banyak menjadi salah pemahaman di antara sobat auditor semua. Jadi pertama kita bedakan dulu Carol, ada yang namanya naik pangkat dengan naik jabatan. Baik. Tadi kemudian angka kredit adalah experience point, begitu. Nah, untuk tadi naik jenjang jabatan itu akan di restart dari nol. Jadi kalau auditor ahli pertama naik ke auditor ahli muda, maka angka kreditnya akan restart dari nol. Kenapa? Karena pada filosofinya dia hanya mengerjakan tadi sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab di jenjang jabatan yang diduduki. Gitu. Jadi angka kredit selama dia menjadi auditor pertama sebagai anggota tim tidak akan terbawa. Jadi ketika dia memulai sebagai ketua tim dengan jabatan auditor muda, maka angka kredit tersebut tidak akan terbawa, maka harus restart lagi dari nol. Begitupun juga dari auditor muda ke auditor madya, dan dari auditor madya dan auditor utama. Dan ini juga berlaku untuk jenjang di auditor keterampilan. Seperti itu, Carol. Berarti kalau naik pangkat nggak jadi 0, tapi kalau naik jabatan jadi 0 lagi ya angka kreditnya, Pak? Nah, betul, Carol. Jadi kalau untuk naik pangkat, itu contoh misalkan dari tetap di jenjang jabatan sama. Contoh misalkan auditor muda dari 3C ke 3D. Nah, itu angka kreditnya bisa dihitung secara kumulatif selama dalam jabatan. Jadi range dari 3C ke 3D itu angka kreditnya bisa dihitung secara kumulatif. Begitu Carol. Jadi dari 3C ke 3D tidak kembali dari 0, tapi terus lanjut lagi. Kalau misalnya auditornya kayak tadi Pak, dia naik pangkat dan naik jabatan sekaligus? Berarti karena dia naik jabatan, mulai lagi dari 0 Carol dan sobat auditor semua. Pokoknya kalau naik jabatan 0 lagi ya Pak? Iya, betul. Itu yang kita pegang. Oke. Berarti kelebihannya nggak diperhitungkan ya Pak untuk jabatan selanjutnya. Betul. Nah, untuk menutup episode podcast kita kali ini nih Pak, ada titipan pertanyaan nih dari salah satu sobat auditor. Nah, sobat kita ini dia itu PNS dan rekrutmen CPNS formasi auditor yang sudah ada di pangkat 3A. Itu dia di pangkat 3A itu selama 4 tahun Pak. Nah, namun dia sampai saat ini belum diangkat menjadi auditor. Apakah dia bisa naik ke 3B? Oke, terima kasih Carol. Mungkin saya ingin mengklarifikasi dulu. Ini sobat auditornya teman apa teman? Kayak tadi ya Pak, teman ya Pak. Teman, oke. Jadi di sini saya ingin membantu temannya Carol ya. Jadi tadi kita memiliki syarat mutlak Carol. Jadi kalau dia belum diangkat ke dalam formasi auditor, dia tidak dapat untuk naik pangkat. Gitu. Jadi misalkan dia sudah 3 tahun tadi di CPNS formasi auditor pertama di 3A. Iya. Tapi sampai sekarang 4 tahun sekarang dia belum diangkat gitu. Maka dia tidak dapat naik pangkat ke 3B meskipun dia sudah 4 tahun gitu Carol. Jadi diangkat ke dalam auditor itu merupakan syarat mutlak tadi untuk kenaikan pangkat
dalam menjabatkan fungsional auditor. Jadi sobat auditor semua, kalau misalkan sudah lama untuk belum ditetapkan atau belum diangkat sebagai auditor, segera diurus ya sobat. Oke, biar bisa naik pangkat ya. Iya. Oke. Kan mau sampai auditor utama tadi katanya. Iya, masa pertama terus ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Abi Terima kasih, atas Kak. waktunya Sudah untuk dalam podcast JFA kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih Sobat Auditor yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. JFA Talks, solusi bermanfaat untuk auditor. Dadah. Dadah. See you next time. See you. Makasih Pak Abi. Terima kasih.